I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Hari-hari pun mulai berlalu. Terlihatlah Stella yang saat itu lagi merenung. Ternyata Stella tuh lagi pusing banget karena dia nggak lagi bisa membeli makanan. Karena waktu itu Stella ternyata udah nggak punya uang. Dia pun merasa nggak bakal bisa tinggal di Tempest lagi. Padahal Stella ingin belajar memasak untuk menyajikan makanan pada Raja Iblis Milim. Di kejadian sebelumnya, ternyata Stella juga udah memohon pada si pemilik toko. Stella meminta agar dia diajarkan untuk memasak. Tapi anehnya, pemilik toko itu malah menolaknya. Stella pun kemudian pergi dan mencari orang yang bisa mengajarinya memasak. Namun saat itu, terlihatlah ada keributan di sana. Stella pun langsung bertanya pada orang yang ada di sana, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Orang-orang pun kemudian menjawab, Tuan Rimuru saat ini telah kembali. Mendengar itu, Stella tahu Rimuru adalah pemimpin dari negara ini. Stella tuh kagum karena Rimuru bisa menjalin persahabatan dengan Duergon. Bahkan Rimuru bisa berteman dengan Raja Iblis Milim. Stella yang melihat itu pun berkata, aku nggak mau menyembah slime. Kenapa Nona Milim mau berteman dengan slime ras terlemah? Biarkan aku melihat betapa hebatnya dirinya. Si Dede kayaknya mau kena mental karena kesulitan untuk melihat semuanya. Stella pun saat itu langsung menaiki atap tempat itu. Namun tiba-tiba muncullah Foss tepat di belakang dirinya. Foss berkata, kau nggak boleh melakukan tindakan mencurigakan di dekat Tuan Rimuru. Melihat hal itu, Stella yang kaget itu pun langsung bertanya kenapa Foss bisa ada di sini. Sambil beralasan, Stella tuh cuma ingin memberikan rasa hormat pada pemimpin negara ini. Namun tiba-tiba terdengar bunyi perut dari Stella. Foss pun saat itu langsung mengajak Stella untuk makan di sebuah tempat. Dan setelah itu, Stella pun langsung menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya mau belajar memasak. Foss sebenarnya mau aja ngajarin Stella, tapi sayangnya Foss juga nggak bisa memasak. Dan karena itulah, Foss pun langsung menemui Gobichi. Dan dia pun langsung mengenalkan Stella pada Gobichi. Stella pun langsung berkata dengan ceria, apakah dirimu yang akan mengajari diriku? Jangan harap aku akan mengajari dirimu. Mendengar perkataan aneh dari Stella, Foss pun langsung bilang pada Gobichi, dia bukan gadis yang nakal. Dan singkat cerita, Gobichi pun langsung membawakan beberapa buah dan sayuran di hadapan Stella. Gobichi pun bertanya, apa yang bisa kau lakukan dengan bahan-bahan masakan ini? Stella yang mendengar itu pun langsung menjawab, tidak ada. Stella berkata, makanan terbaik adalah makanan yang bisa dilahap apa adanya. Namun, memasak membuat masakan itu jadi luar biasa. Makanya aku ingin belajar. Ya, intinya maksud dari kata-kata si Stella tuh sama sekali nggak tahu apa-apa. Bahkan waktu disuruh ngupas kentang juga nggak bisa. Bahkan Stella sempat berkata, kenapa kulitnya nggak dimasak sekalian? Kan nggak ada racun di dalam kulit kentang. Gobichi yang mendengar itu pun langsung jelasin, memasak itu tidak mengutamakan rasa aja, tetapi penampilan, bau dan tekstur juga harus tetap dipentingkan. Karena itulah kita harus mengupas kulitnya terlebih dahulu. Stella yang mendengar itu pun langsung berkata mengerti. Dan setelah itu, Stella langsung diberikan alat untuk mengupas kulit kentang. Ini bikin Stella kaget banget. Kenapa benda itu bisa mengupas dengan sangat cepat?
Gobichi yang mendengar itu pun tersenyum dengan bangga sambil berkata, semua ini telah disiapkan oleh Tuan Rimuru. Ini bikin Stella jadi penasaran sama sosok Rimuru sebenarnya. Dan singkat cerita, datanglah seseorang yang berkata, dirinya ingin Gobichi memeriksa pembelian dari mereka. Gobichi yang mendengar itu pun langsung berkata, baiklah, aku akan segera pergi ke sana. Aku serahkan bagian di sini padamu, Stella. Kupaslah semuanya dengan sangat baik dan jangan sentuh apapun selain kentang ini. Stella yang mendengar itu pun langsung menjawab mengerti. Dia pun langsung fokus pada pekerjaannya dan mengupas semua kentang itu. Namun gak lama, datanglah Rimuru yang lagi mencari Gobichi. Rimuru pun langsung bertanya, siapa dirimu? Apakah ada sesuatu yang bisa aku makan di sini? Melihat sosok Rimuru, Stella pun langsung bertanya siapa dirinya. Rimuru yang mendengar itu pun langsung ngejawab, aku hanyalah kenalan dari Gobichi. Aku datang untuk makan di sini. Stella yang mendengar itu pun berkata, Gobichi tidak akan datang karena ada urusan. Ngedengar hal itu, Rimuru yang frustasi itu pun langsung menyentuh kentang yang ada di sana. Ini bikin Stella pun langsung marah-marah karena semuanya disentuh sesuka hatinya. Namun, Rimuru malah berkata, kau bisa menontonku. Dan setelah disangsing-sangsing sebentar, Rimuru pun berhasil membuat hamburger dengan sangat mudah. Melihat hal itu, Stella pun jadi kagum banget. Stella berkata, luar biasa. Jadi ini yang disebut dengan memasak. Rimuru pun saat itu mengajari Stella cara memasak. Dan jadilah paket komplit kentang hamburger. Setelah melihat keahlian dari Rimuru, Stella yang kagum itu pun langsung berkata, kau sangat mengagumkan. Aku sangat terpesona denganmu saat sedang memasak. Itu adalah keahlian yang sangat luar biasa. Mendengar hal itu, raut wajah dari Rimuru pun langsung memerah. Rimuru pun berkata, kau terlalu berlebihan. Aku sebenarnya tidak sejago itu. Namun, Stella pun saat itu langsung menggenggam tangan Rimuru. Stella juga mendekatkan wajahnya sambil berkata, maukah dirimu mengajari aku memasak? Aku ingin memasak agar bisa menyajikan makanan untuk Nona Milim. Aku yakin dia akan senang memakan makanan seperti ini. Kedengar itu, Rimuru pun kaget karena Stella tuh kenal sama si Milim. Rimuru pun berkata, kau mengenal si Milim? Namun gak lama datanglah Gobuzo yang kaget karena ada Tuan Rimuru. Melihat Gobuzo yang saat itu berteriak Tuan Rimuru, Stella yang kebingungan itu pun langsung berkata, Tuan Rimuru, maksudmu pemimpin dari negara ini? Bukankah dia hanyalah ras slime? Tiba-tiba, Rimuru pun saat itu langsung berubah ke wujud aslinya. Ini bikin Stella kena mental, karena dari tadi dia lagi bicara sama pemimpin negara. Dan di sini, Rimuru pun langsung berkata pada Gobichi, ajarkan Stella cara memasak, karena dia tuh ingin memasak untuk sahabatku. Mendengar permintaan dari tuannya, Gobichi pun langsung berkata, sesuai dengan keinginan dari tuanku. Kemudian, Rimuru pun langsung tersenyum ke arah Stella sambil berkata, lakukanlah yang terbaik. Stella pun saat itu tersenyum bahagia sambil berkata, terima kasih banyak. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Dan tepat setelah kejadian itu, Stella pun langsung joget-joget dan berkata dalam hati, Nona Milim, aku sangat setuju kau dan Tuan Rimuru jadi teman dekat. Aku pasti akan mempelajari masakan enak untukmu. Dan setelah kejadian itu, Stella yang telah belajar memasak itu pun langsung pamer sama Milim. Nona Milim, aku saat ini telah belajar memasak. Stella pun saat itu memberikan piring yang ternyata di atasnya hanya kentang yang udah dikupas. Milim yang melihat itu pun jadi sangat syok. Milim berkata, ini kan hanya kentang yang udah dikupas. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it.
I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.